Dan jujur aku juga sangat menyayangkan hal ini terjadi sih, dan aku juga cukup kaget. Kira-kira tahun depan maunya siapa? Dan kita hanya sampaikan aspirasi dari Loki-Loki yang hadir di lokasi sana. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, diberikan kesabaran juga. Kayak gimana ya, kita kayak doa. Maksudnya diberikan kebahagiaan dan juga God bless you. Oke? Nah guys, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget dan juga panas banget diperbincangkan. Nah buat kalian yang gak mau jadi orang yang kudet, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, langsung saja kita bahas berita selengkapnya. Well guys, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan membahas tentang Jae-chan dari DKG. Nah untuk Jae-chan teman-teman, ada topik yang juga lagi heboh banget sih di Korea. Dan jujur aku juga sangat menyayangkan hal ini terjadi sih. Dan aku juga cukup kaget hal ini terjadi sama Jae-chan. Nah kalian tuh pasti tahu dong tentang salah satu channel YouTube yang kontroversial yang namanya adalah Sojang. Kita juga kerap kali bahas tentang Sojang. Jadi Sojang ini kan merupakan channel YouTube yang anonim dan juga identitasnya itu bener-bener kayak dirahasiakan teman-teman. Dan bahkan ya ada seseorang yang sudah mau ngungkapin identitas dari Sojang, tapi orang ini mau dituntut sama Sojang. Aneh juga sih. Dan berbicara tentang Sojang, di channel YouTube-nya dia juga telah mengunggah tentang beberapa video-video, yang mana video-video ini membahas tentang topik-topik yang kontroversi dan juga kerap kali topik yang disampaikannya adalah berita hoax dan juga kontroversial banget. Bahkan dikarenakan channel YouTube-nya juga sangat kontroversial, banyak banget dari agensi K-pop dan juga idol K-pop yang mau nuntut Sojang. Kalian pasti tahu dong Hype Label. Hype Label juga pernah kok memberikan statement mereka yang mengatakan mereka akan menuntut Sojang. Dan bahkan bukan cuma agensi doang, tapi idolnya itu juga mau nuntut Sojang. For example, ada Taehyung dari BTS. Taehyung dari BTS juga pernah menanggapi secara terang-terangan dan juga langsung mengutarakan keinginannya untuk menjebloskan Sojang ini ke dalam penjara. Tapi gak tahu kenapa sih Sojang ini punya backupan atau bagaimana ya. Karena sampai sekarang ya, Sojang itu masih aman-aman jaya tuh. Dia juga tetap bisa mengunggah video, tetap bisa ngupload video yang juga videonya ini sangat kontroversial banget dan juga berpotensi membuat idol-idol yang dibahas di YouTube-nya mendapatkan banyak sekali hate comment dari para netizen. Dan baru-baru ini salah satu idol K-pop yang juga lagi naik daun banget namanya yakni Jae-chan itu terkena kontroversi dikarenakan Jae-chan ini terlihat seperti mensubscribe channel YouTube Sojang. Jadi pada tanggal 17 Desember yang lalu nih, Jae-chan itu mengadakan siaran langsung di V-Live dan selama siaran langsung dia menunjukkan langganan YouTube-nya ataupun YouTube yang disubscribe oleh dia. Dapat kalian lihat di foto yang berikut ini. Nah di sini Jae-chan itu terlihat mensubscribe ataupun berlangganan di saluran YouTube-nya Sojang. Jadi dikarenakan Jae-chan ini kan mensubscribe channel YouTube Sojang ya, dan banyak banget kan dari fans K-pop, terutama netizen Korea yang geram banget sama channel YouTube Sojang. Ini yang membuat banyak sekali dari netizen yang mengkritik Jae-chan. Dan pada akhirnya Jae-chan sudah yang kayak memberikan klarifikasi seperti itu, memberikan statement melalui sebuah pesan. Pesannya dapat kalian lihat, ini bahasa Korea jadi nggak bisa dibaca ya. Jadi kita akan bacakan saja seperti apa translate dari pesannya Jae-chan. Saya melihat banyak pertanyaan berulang, jadi saya menjawabnya sekali dan untuk semua. Saya tidak tahu jenis saluran itu dan saya bahkan tidak sadar saya berlangganan saluran itu karena saya biasanya jangan tekan subscribe ataupun like di YouTube ketika saya menonton video. Dan saya menyadari bahwa saya telah subscribe ke channel tanpa sepengetahuan saya kecuali beberapa channel. Jadi sekarang saya telah mengatur subscription saya sekarang. Saya minta maaf karena telah bertindak ceroboh dan akan lebih berhati-hati dari sekarang. Namun teman-teman, meskipun Jae-chan sudah mengungkapkan hal itu, banyak penggemar dan netizen yang meragukan penjelasannya dan mengungkapkan kekecewaannya dalam mendukung Sojang karena Sojang telah menjadi sumber banyak rumor jahat tentang rekan-rekannya sesama idol K-pop. Waduh, kok bisa kena subscribe ya? Tapi teman-teman ya, memang sih kita itu sebagai manusia itu kayak tanpa sadar gitu loh. Padahal kita itu nggak mau like, tapi tiba-tiba kita like. Padahal kita nggak subscribe, tapi kita itu subscribe. Ada loh teman-teman, aku juga kerap kali seperti itu. Misalnya nih di TikTok ya, aku cuman yang kayak nonton-nonton doang videonya, tapi tiba-tiba pas aku buka profile, aku udah follow. Padahal aku nggak pernah pengen nge-follow loh. Teman-teman ada yang kayak gitu. Jadi kita memang harus bisa terbuka juga dengan bagaimana penjelasan dari Jae-chan. Ya kemungkinan dia juga salah tekan tombol dan juga yang namanya manusia gitu ya, seringkali lupa, seringkali teledor, yang mana hal ini tidak mau dia lakukan tapi dilakukan. Aku dapat mengerti apa yang terjadi sama Jae-chan karena aku juga pernah kayak gitu teman-teman, serius. Kalian tahu kan bahwa di YouTube ada fitur untuk melike nih komentar-komentar dari kalian yang berkomentar. Kita bisa kayak kasih simbol love loh. Dan aku juga nggak sadar ngasih tanda suka ke salah satu komentar hate. Dan aku pun kaget teman-teman, serius kayak kok bisa kayak gini ya? Kayak ya Allah gitu. Kayak langsung takut banget teman-teman.
Ada yang kayak gitu, kita sering kali nggak sadar loh. Jadi mungkin untuk Jejan kayak gitu juga. Ya, kita positive thinking aja lah teman-temannya dengan apa yang terjadi sama Jejan. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang MC dari acara Secret Number yang di Manado itu sudah minta maaf. Oke, sebelum kita bahas tentang bagaimana MC ini minta maaf, kita akan bahas dulu tentang kronologinya seperti apa sih Bang. Ya udah, langsung aja kita masuk ke menu. Kok menu? Maksudnya adalah ke segmen kronologi. Well, teman-teman, untuk kronologinya seperti ini. Kalian pasti semua pada tahu dong bahwa Secret Number itu menjadi pengisi acara, bukan pengisi acara, tapi lebih tepatnya adalah memeriahkan acara di Manado. Ini adalah posternya. Waduh, dan di dalam acara tersebut atau di dalam event tersebut banyak banget teman-teman yang hadir. Kalau nggak salah 24.000 lebih. Dan seperti yang sudah kalian lihat bagaimana videonya, ya kita sebagai netizen yang dari luar Manado ya cuman bisa lihat dari VT-VT yang ada di aplikasi T ataupun di YouTube, itu kan udah banyak banget. Dan seperti yang aku lihat itu meriah banget, gila. Meskipun hujan, penontonnya tetap antusias. Gila sih. Dan Secret Number di sana menyanyikan lagu-lagu mereka yang hits juga. Semuanya dinyanyikan gak sih? Dari yang Hoodies, Pay Saturday sampai Gadet Boom, Doom Cita yang tap, semuanya dinyanyikan sama mereka. Dan aku juga yang menonton dari rumah juga turut antusias dan juga sangat senang banget. Nah, di sini PS itu juga menyoroti tentang beberapa kekurangan yang ada dalam acara tersebut. Ya, kita juga sebagai manusia paham betul yang namanya sebuah event ya teman-teman. Aku kasih tahu karena aku juga punya pengalaman yang lumayan banyak dalam menghandle event. Selama aku di kampus dulu, aku aktif banget. Aku jadi panitia di event-event kerap kali. Jadi aku tahu bahwa dalam sebuah event itu pasti ada kekurangan teman-teman. Entah itu dikarenakan kurangnya komunikasi, entah itu dikarenakan kurangnya koordinasi dan sebagainya, ataupun perencanaan yang kurang tepat. Ini membuat event itu terkadang kurang berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan aku paham betul dengan beberapa kekurangan yang ada di event yang dihadiri oleh Secret Number yang ada di Manado. Memang ada beberapa kekurangan, tapi ada salah satu kekurangan yang membuat para Loki ataupun para fans dari Secret Number itu benar-benar geram banget, yakni bagaimana statement dari MC-nya. Oke, ada salah satu statement di sini yang benar-benar buat Loki itu menjadi benar-benar kecewa banget sama MC-nya, adalah di saat dia itu mengatakan, di saat beliau itu mengatakan bahwa kedepannya mereka akan mengundang yang lebih baik lagi. Bahkan beberapa dari fans itu menganggap MC ini seperti membanding-bandingkan Secret Number dengan grup-grup yang lain. Untuk lebih jelasnya di sini aku akan langsung membacakan saja seperti apa komentar-komentar dari para fans. Misalnya nih dari Arep, komentarnya kayak gini. MC, kita akan datangkan lagi yang lebih bagus. Oke, yang lebih bagus di garis bawahi. Wow, serius ya. Dari tadi kalian bawa-bawa idol lain, gue sih diem-diem baik ya. Cuma mau kasih tahu nih, please kalimatnya bisa sensitif banget loh buat beberapa orang. Gue nggak sukanya tuh ya, kalau udah ditunjuk jadi MC ya paling nggak riset lah ya, biar lebih profesional. Ini udah tahu bintang utamanya Secret Number, tapi MC-MC-nya nggak tahu loh nama-nama membernya. Bener sih. Iya ya, jadi MC tuh kurang lebih kita bisa riset lah ya siapa nama-nama membernya gitu. Meskipun pada awal juga mungkin kita nggak bisa hafal juga, pasti nggak bisa hafal. Tapi kalau minimal kita udah tahu tuh, nanti berkomunikasi tuh jadi lebih mudah. Oh Jini, mana nama Jini nih gitu. Kan nanti angkat tangan juga Jininya, ya nggak sih? Surat terbuka untuk MC acara North Sulawesi Music Pagansa. Tolong dong hargai bintang tamu yang sudah diundang. Kalian sebagai pembawa acara seharusnya menghargai dong penampilan Secret Number. Jangan membandingkan apalagi menyebutkan grup lain di acara tersebut. Kami sebagai fans sangat kecewa loh. Bener sih. Untuk MC, kosakata dan juga perbendaharaan katanya pas-pasan ya. Apa nggak bisa gitu mereka ngomong akan mengundang bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Dengan begitu tidak mendowngrade artis yang diundang. Dita dan Secret Number itu ibarat kata adalah duta Indonesia Korsel. Geleng-geleng kepala sih lihatnya. Oke, teman-teman, di sini aku akan mencoba untuk bersikap senetral mungkin ya, dan juga melihat dari dua sisi. Kita mulai dulu dari sisinya MC. MC-nya kan bilang akan mengundang lebih bagus. Ntar dulu. Aku juga lagi mencerna sih, maksudnya kayak gimana ya? Jujur ya, aku bukan berarti nggak memihak MC-nya atau bagaimana ya, tapi memang aku nggak bisa bela MC-nya di sini sama sekali. Aku nggak tahu harus bela kayak gimana ya, karena emang menurut aku pemilihan katanya juga sangat tidak bagus ya. Mungkin nih daripada bilang mau ngundang yang lebih bagus lagi ke depannya, maybe mereka bilang, oh nanti acara kita ke depannya bakal lebih bagus lagi, yang kekurangan ini akan kita perbaiki. Itu kan menurut aku lebih oke lah ya. Lebih oke lah ya kan. Untuk para fans ataupun Loki itu bukan berarti yang kayak bener-bener toxic atau bagaimana, enggak. Tapi untuk sekarang Loki itu emang bener-bener sensitif banget tentang isu yang satu ini. Buat yang nggak tahu kenapa Loki sensitif banget dengan isu yang satu ini, mungkin bisa nonton video aku yang ini. Karena di video itu aku sudah membahas tentang beberapa komentar-komentar yang seperti meremehkan tentang Secret Number. Dikarenakan Secret Number ini juga kerap kali diundang ke Indonesia. Jadi banyak yang menilai, aduh, diundangnya ke Indonesia aja sih, gitu, nggak ada tempat lain gitu. Nah, jadi teman-teman, dikarenakan banyak banget nih yang meremehkan Secret Number karena terus diundang ke Indonesia. Dan ketika melihat bagaimana MC mengatakan hal seperti itu, inilah yang membuat para Loki itu juga benar-benar sakit hati dan juga banyak yang kecewa banget.
Karena mereka juga takutnya para member juga terluka gitu loh dengan bagaimana perkataan dari si MC tadi. Gitu teman-teman. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana statement ataupun permintaan maaf dari mereka. Dapat kalian perhatikan bagaimana klarifikasi mereka yang berikut ini. Masya Daniel. Kami berdua sudah menerima segala macam yang viral baik di Twitter. Kalau kalian nonton di YouTube secara live di acara ini, kita mohon maaf kalau ada salah. Backsoundnya gede banget. Idol yang lain di acaranya khusus untuk secret number, khusus untuk pecinta-pecinta Loki ya. Karena maksudnya bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini karena benar-benar antusias kita untuk pertama kalinya grup band Korea didatangkan ke Manado, Sulawesi Utara. Jadi hanya gimmick untuk kayak semoga tahun depan ya akan ada lagi artis-artis K-pop yang bisa didatangkan. Oke, gitu. Kita hanya mengikuti pilihan dari logis-logis juga yang ada, yang hadir waktu itu. Ya, apalagi ini pengalaman pertama di konser yang segede ini, terus bikinnya di daerah juga. Jadi ini mungkin ya kami akui lah, ini kesalahan kami juga. Mereka mengakui kesalahannya di sini. Sebenarnya kami di awal memang tidak di brief. Why? Kenapa nggak di brief? Pengertian juga seluruh Loki-Loki yang ada tersebar di seluruh Indonesia, fanbase-nya yang sudah gede. Mungkin kedepannya lagi, kalau akan ada kesempatan lagi untuk MC acaranya Secret Number ya. Wow. Kita tahu lah harusnya ya. Karena juga kita dari tadi kan nggak menyebutkan kelebihan-kelebihan dari idol lain. Yang ada kita bahas lagunya Secret Number ya kan. Untuk Loki-Loki hafalnya ada lagu apa aja, personilnya ada apa aja. Untuk idol yang lainnya sama sekali kita nggak pernah bertanya atau membahas lebih dalam lagi. Hanya kayak kira-kira tahun depan maunya siapa, dan kita hanya sampaikan aspirasi dari Loki-Loki yang hadir di lokasi saat itu juga. Oh gitu. Ya, mungkin itu yang paling terpenting ya. Yang namanya juga kami MC, kadang-kadang salah ya. Nobody's perfect lah ya. Itu saja mungkin klarifikasi dari kami berdua. Kalau banyak yang tersinggung, well, manusia kan semuanya. Oke, sekali lagi kita minta maaf untuk Loki-Loki semuanya. Sange, damai itu indah ya. Bye. Oke, teman-teman. Ya, Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari mereka dan juga permintaan maaf dari mereka. Ya, semoga kedepannya ini juga menjadi pelajaran ya buat semua MC gitu. Next time, pemilihan kosakata itu memang harus diperhitungkan. Meskipun niat awal memang tidak seperti itu, namun di saat kita menggunakan kosakata yang waduh sensitif banget nih gitu, orang-orang juga bakalan berpikir seperti itu. Ngerti nggak sih? Yang awalnya orang nggak akan mikir seperti ini, tapi dikarenakan pemakaian kosakatanya seperti itu, orang-orang akan mikir seperti itu. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian akan memaafkan mereka? Itu semua tergantung bagaimana kalian, oke? Mereka sudah minta maaf, kalau kalian mau maafin juga silahkan, kalau tidak juga itu adalah bagaimana pilihan kalian. Iya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sugeng Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye. Bye-bye.